2, 3. Ternyata orang pintu juga nggak bisa baris ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Laut Bercerita akan menampilkan video tugas presentasi kita. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Nabila. Perkenalkan, nama saya Arsya Ahmad Fadilan Adhan. Nama saya Kakas Aditya Saputra. Nama saya Satria Gunawan. Nama saya Siti Aisyah Al Hidayat. Perkenalkan, nama saya Naira Altaza Syakira. Nama saya dari Mas Pandu Cakra. Laut Bercerita adalah novel fiksi sejarah oleh Leila Salika Chudori yang mengeksplorasi kekejaman pemerintahan Orde Baru. Cerita ini mengikuti Biru Laut Wibisana, seorang mahasiswa sastra Inggris yang berjuang untuk kebebasan Indonesia dan menjadi target rezim, dengan minat mendalam pada buku-buku klasik dan ideologi kiri yang dilarang. Laut bergabung dengan organisasi mahasiswa Winatra yang aktif dalam diskusi dan aksi sosial. Namun, di tengah perjuangan mereka, pengkhianatan terjadi dan Laut beserta rekan-rekannya tertangkap. Mereka mengalami penyiksaan yang mengerikan sebelum Laut diakhiri dengan cara tragis, ditembak dan dibuang ke laut. Kehilangan Laut meninggalkan luka mendalam bagi yang terdekat. Novel ini menekankan pentingnya mengenang sejarah kelam agar pengalaman pahit itu tidak terulang, serta menggambarkan dampak trauma politik terhadap individu dan keluarga. Bagian orientasi dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori memperkenalkan tokoh utama Biru Laut dan setting cerita. Orientasi ini menggambarkan latar belakang kehidupan Laut sebagai seorang mahasiswa yang aktif dalam gerakan mahasiswa di Indonesia pada masa Orde Baru. Selain itu, novel ini memperkenalkan suasana sosial politik saat itu, termasuk ketegangan antara pemerintah dan kelompok-kelompok yang memperjuangkan keadilan dan kebebasan berpendapat. Leila S. Chudori menggambarkan situasi sosial politik yang penuh dengan tekanan dan ketakutan. Pemerintah Orde Baru saat itu dikenal dengan tindakan represifnya terhadap para aktivitas dan oposisi. Ini menciptakan suasana ketegangan yang melatar belakangi kehidupan sehari-hari tokoh dalam novel. Dan orientasi ini membangun dasar untuk pemahaman mengenai motivasi dan perjuangan tokoh-tokoh utama. Struktur yang kedua yaitu urutan peristiwa. Dalam urutan peristiwa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu komplikasi. Komplikasi dalam novel Bercerita terjadi ketika Biru Laut dan beberapa rekannya ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat keamanan. Situasi ini memicu konflik internal di antara para aktivis, munculnya ketakutan akan pengkhianatan, dan menimbulkan keretakan dalam kelompok mereka. Hilangnya Biru Laut tanpa jejak setelah penangkapannya menambah ketegangan, menyebabkan penderitaan mendalam bagi keluarganya, dan menimbulkan ketidakpastian di kalangan teman-teman seperjuangannya. Sementara itu, mereka yang masih bebas terus melanjutkan perjuangan dengan kesadaran akan risiko yang semakin besar. Ketegangan ini menciptakan atmosfer yang penuh tekanan, mempersiapkan pembaca untuk konflik utama yang akan terjadi. Yang kedua, klimaks, menyoroti momen-momen kunci dalam kehidupan para tokoh utama, yakni Laksmi dan Anas. Klimaks dalam novel ini terjadi pada poin di mana konflik besar patah hati tersirat dalam hubungan karakter masing-masing tokoh utama. Laksmi yang selalu melalui banyak ujian dan penderitaan di sepanjang kehidupannya telah dihadapkan pada situasi di mana dia harus membuat keputusan. Pada titik ini, sebagian besar jarak antara ambisi dan realitas diperjuangkan, emosi, penindasan, serta ketakutan. Pembaca juga merasa sepenuhnya terkait dengan situasi ini. Novel ini menyentuhkan tema-tema utamanya, yakni perjuangan hidup melawan penindasan, pencarian diri yang utuh, dan tekad untuk menerjang kesulitan. Dengan demikian, sama seperti dalam novel ini, pembaca harus memiliki pemahaman mendalam tentang karakter-karakter itu dan dinamika yang mereka tetapkan. 3. Resolusi. Resolusi dalam novel ini terwujud melalui beberapa hal. 1. Penemuan jati diri dan kebebasan. Tokoh utama, Laksmi, akhirnya menemukan kekuatan dalam dirinya dan bisa mengatasi berbagai tekanan dan ketidakadilan yang dia hadapi. Pencarian jati diri dan kebebasan pribadi yang dia alami membantunya untuk berdamai dengan masa lalunya dan melangkah maju dengan lebih percaya diri. 2. Penerimaan dan pemulihan.
Karakter-karakter lain juga mencapai titik di mana mereka dapat menerima keadaan mereka dan melakukan pemulihan baik secara emosional maupun mental. Ini mencerminkan tema besar dalam novel tentang penyembuhan dan penerimaan diri. Konflik antara tokoh-tokoh utama dan kekuatan eksternal yang menekankan mereka mencapai resolusi. Hal ini kemungkinan tidak selalu berakhir dengan cara yang sempurna atau ideal, tetapi memberikan penutupan yang memuaskan dan realistis bagi perjalanan karakter-karakter tersebut. Secara keseluruhan, resolusi dalam Laut Bercerita menekankan pentingnya keberanian, ketahanan, dan kekuatan dalam menghadapi kesulitan serta bagaimana karakter-karakter bisa menemukan cara untuk berdamai dengan diri mereka dan masa depan mereka. Reorientasi dalam novel ini terbagi menjadi dua bagian narasi dari sudut pandang Laut Biru saat ia hilang dan narasi keluarganya setelah Laut menghilang. Akhir cerita tidak memberikan penutupan yang bahagia, tetapi lebih pada refleksi kesedihan ketidakadilan dan upaya pencarian kebenaran oleh keluarga para korban. Si mata merah mendorongku melangkah maju. Mereka menyerimpung kedua kakiku dengan besi hingga mustahil bagiku untuk bergerak. Akhirnya salah satu dari mereka menendang betisku. Aku tersungkur. Sekali lagi, si perokok itu memegang bahuku dari belakang dan memaksaku berlutut. Kata ganti orang ketiga yaitu mereka, karena merujuk pada sekelompok orang tanpa harus menyebutkan nama satu persatu. Serba material. Dengan jengkal Daniel memukul mesin faksimili yang terus mengeluarkan bunyi bip bip bip. Sementara printer dot matrix di sebelahnya sudah berulang-ulang kami eksploitasi dengan berkali-kali mencetak draft naskah yang sudah kami tulis. Verba materialnya yaitu memukul, karena kata memukul menggambarkan tindakan fisik yang dilakukan subjek tokoh Daniel terhadap objek yaitu mesin faksimili. 3. Verba mental. Aku mendengar kepak sayap serombongan burung, seolah mereka ingin membesarkan hatiku. Verba mentalnya yaitu mendengar, karena menggambarkan proses persepsi di mana seseorang menerima dan memproses informasi melalui pendengaran, melibatkan pengalaman subjektif dan interaksi mental yang mempengaruhi pikiran dan emosi. Yang keempat yaitu konjungsi temporal. Contohnya, setelah matahari terbenam, kami berkumpul di tepi pantai untuk berdiskusi. Konjungsi temporalnya adalah setelah, karena menunjukkan urutan waktu setelah matahari terbenam. Nomor 5, adverbial bisa disebut kata sifat, yaitu wajahnya tampak pucat di bawah sinar lampu yang redup. Kalimat adverbial atau kata sifatnya adalah pucat dan redup karena menggambarkan wajah yang sinar lampu. 6. Kata kerja pasif. Mereka mendesak-desak Bram. Apakah dia mengenal para aktivis yang baru saja ditangkap beberapa bulan silam karena memiliki dan mendiskusikan buku karya Pramudia? Kata kerja pasifnya yaitu ditangkap, karena menggambarkan penjelasan terkait aktivitas yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan. Yang aku ingat, beberapa jam lalu atau mungkin kemarin ketika mereka meringkusku adalah tanggal 13 Maret 1998, persis bertepatan dengan ulang tahun Asmara. Penggunaan keterangan waktu beberapa jam lalu dan kemarin menunjukkan bahwa peristiwa tersebut telah terjadi di masa lalu. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tadi di sini. Kami dari kelompok Laut Bercerita akan memperkenalkan masing-masing dari kami, mulai dari Nama saya Rademas Panuja Bono Sudokusumo dari kelas 12 IPS 5. Nama saya Satriani Gunawan dari kelas 12 IPS 5. Nama saya Nayara Alfayda Syukira dari Cedet. Kita masing-masing diawali dengan Sabar. Tiga. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.